Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Syamwardi. Kali ini mari adik-adik kita belajar bersama mengenai sebuah lembaga keuangan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, semoga adik-adik dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kerahmatan, dan keberkahan. Semoga kita semua bisa senantiasa belajar untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Oke, langsung saja. Mungkin adik-adik di rumah sudah sering kali mendengar apa itu OJK. Ya, kita sering sekali mendengar berita tentang OJK itu di televisi, atau mungkin melihat literatur di buku ekonomi pelajaran adik mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Ya, mari bersama-sama kita bedah sedikit demi sedikit apa itu OJK. OJK di sini merupakan lembaga yang mana lembaga ini itu independen, bebas dari campur tangan orang lain. Jadi OJK ini adik-adik lembaga yang benar-benar independen, bebas dari intervensi pemerintah, bebas dari intervensi pihak lain, bebas dari intervensi pihak politik maupun intervensi dari pihak manapun. Jadi memang lembaga yang independen atau lembaga yang mandiri. Lanjut adik-adik, di sini kemudian OJK mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang di mana OJK yakni pengaturan dan pengawasan, pemeriksaan serta penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi memiliki seperangkat atau sebanyak fungsinya di mana dia itu mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Apa saja kegiatan di sektor jasa keuangan? Yakni seperti sektor perbankan, ya, sektor pasar modal maupun sektor jasa. Keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan fintech, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi seluruh lembaga dan jasa keuangan, seluruh bidang yang bergerak di sektor jasa keuangan itu akan diatur, diawasi, diperiksa, dan diselidiki oleh lembaga yang bernama OJK. Lanjut adik-adik, ya. Fungsi OJK diantaranya yakni yang pertama adalah OJK mempunyai fungsi yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi fungsi dari OJK ini adik-adik yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi seluruh sektor jasa keuangan itu diatur dan diawasi oleh sebuah lembaga yang bernama OJK. Lanjut di sini fungsi OJK yang lainnya. Fungsi OJK yakni secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013. Jadi sebelum-sebelumnya OJK ini belum ada adik. Ini baru lembaga yang baru, ya, belum lama berdiri. Dan sebelum adanya OJK ini, seluruh kegiatan yang sekarang dijalankan oleh OJK seperti pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, semua itu dijalankan oleh siapa? Ya, oleh lembaga yang bernama Bank Indonesia. Nah, pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari bank sentral kita, yakni Bank Indonesia, beralih menjadi tugas dan fungsi dari OJK. Nah, sebelumnya sejak tahun 2012 telah dimulai berjalannya fungsi OJK secara bertahap satu demi satu sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dengan fungsi dan tugas yang penuh pula. Jadi karena lembaga baru memberikan fungsi, menjalankan fungsi itu bertahap demi bertahap. Jadi dimulai dari sebelum tahun 2012 itu OJK bertahap demi tahap menjalankan fungsi-fungsi pengawasan,
pengaturan, pemeriksaan dan pendidikan yang sebelumnya adalah fungsi atau tugas yang diemban oleh Bank Indonesia. Sehingga apa? Sehingga ketika dijalankan bertahap demi bertahap, maka setiap tahun ada evaluasi dan ada perbaikan, sehingga inilah yang membuat OJK sampai sekarang bisa menjadi lembaga yang independen. Lanjut adik-adik, nah visi dari OJK yakni apa? Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Yang pertama intinya OJK ingin menjadi lembaga pengawas industri keuangan yang dipercaya oleh siapa? Tentunya oleh masyarakat. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu adalah visi yang kedua. Yang ketiga adalah mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Jadi itulah visi dari OJK. Lanjut ke misinya, yakni misi dari OJK antara lain yang pertama mewujudkan terselenggaranya seluruh sektor kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel. Jadi keinginan dari OJK yakni tertuang dalam visinya, misinya, yakni apa? Sektor jasa keuangan ini bisa teratur, adil, transparan dan akuntabel. Itu adalah misi yang pertama dari otoritas jasa keuangan. Lanjut untuk yang kedua, yakni mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Jadi sistemnya ini yang dibangun oleh OJK berupa pengawasan, pengaturan, pemeriksaan dan pendidikan ini dapat berjalan dengan baik. Lanjut yang ketiga, yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, yakni OJK ingin melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Konsumen bidang mana? Ya, tentunya konsumen yang berada pada sektor jasa keuangan. Lanjut ya. Nah, tujuan OJK yakni terselenggaranya sektor jasa keuangan yang apa? Yang terselenggara secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel. Teratur, adil, transparan dan akuntabel. Karena berkaitan dengan uang adalah hal yang sangat sensitif, maka sektor keuangan negara kita harusnya berlangsung secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Lanjut adik-adik, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Jadi sistem keuangan kita, negara kita tercinta ini diharapkan dengan adanya OJK ini mampu tumbuh dengan berkelanjutan dan stabil. Dan pertumbuhan ini tentunya akan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat negara kita. Lanjut adik-adik, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sehingga konsumen sebagai masyarakat sebagai penikmat dari atau konsumen dari lembaga jasa keuangan dapat dilindungi hak-haknya. Seperti itu adik-adik. Demikian pembelajaran tentang OJK. Jika ada hal-hal yang mungkin adik-adik perlu tanyakan, silakan adik-adik sampaikan pada kolom komentar untuk pertanyaan, kritik, saran maupun yang lainnya. Kita udah belajar OJK, seperti kita ketahui, ada kita bahas pengertiannya, visi misinya, fungsi, tujuan dan wewenangnya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf ya seterusnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.